manusia kalau di fikih Islam, kalau di dalam Islam itu. Bisa jadi juga salah hitungan. Artinya kalau bidan atau dokter kan ngitungnya dari mens terakhir. Iya, sementara kalau Allah kan ngitungnya dari pertemuan pertama sel sperma dengan ovum kan. Jadi ya sangat mungkin yang ibu bilang sudah berbentuk ini itu biasanya mungkin sudah manusia mungkin. Wallahu a'lam bishawab gitu. Ibu ngalamin juga? Iya. Oh, nggih. Semoga Allah balas dengan surga, amin. Insyaallah. Monggo silakan yang lain sampai saya izin makan wingkonya. Punya teman di Jawa Timur, Bu? Oh, Jawa Tengah. Oh. Bapak di Jawa Timur, bapak itu. Lamongan bapak itu. Kereta sampai ke Jawa Tengah. Nggih, monggo. Nggih. Bagus. Baik. Menarik ya, jadi ya sudah nggak kuat bicara kan? Intinya itu kan intinya. Ya. Di dalam kitab At-Tadhkirah Imam Al-Qurtubi, kalau kita punya salah kepada seseorang yang kepadanya kita belum sempat meminta maaf, maka solusinya yang pertama kita tetap tobat dulu untuk kita sendiri. Yang kedua, mintakan ampun kepada Allah untuknya. Syukur-syukur yang ketiga kita lakukan, sedekah atas nama dirinya. Nah, sedekah atas nama orang itu. Insya Allah kata Imam Al-Qurtubi, dengan begitu nanti di akhirat urusan kita dengan yang bersangkutan dibantu oleh Allah untuk selesai. Nah, pertama kita sendiri minta ampun pada Allah. Yang kedua, mintakan ampun kepada Allah untuk yang bersangkutan. Syukur-syukur kita mau sedekah atas nama yang bersangkutan. Kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Itu Bu ya. Ada lagi yang lain mungkin silakan. Monggo Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Sebenarnya masing-masing anak atau masing-masing orang itu kadang beda-beda sih ya. Jadi kadang ada yang kalau kita cerita tentang siksa neraka itu orang nggak takut itu ya ada, tapi begitu ditakuti akan bawa kamu akan mati besok itu takutnya bukan main itu ya ada. Sehingga pernah ini kejadian nyata ya di tetangga saya. Ya kesehariannya sih kurang bagus beliau itu, keseharian kurang bagus. Suatu saat sakit yang kata dokter itu umur bapak sudah tinggal berapa waktu lagi gitu ya. Kata dokternya itu tobat ya, tobat itu. Pokoknya dia jadi baik lah kepada Allah, baik pada sama dia baik, sampai haji segala itu. Begitu sekian waktu yang disebut dokter itu nggak mati-mati, dia jadi penasaran ini nggak mati-mati kan, karena katanya mati itu. Ternyata dikonfirmasi ke dokternya salah nama, namanya sama, ternyata dia ya itu masa lalu ya. Kalau sekarang kan sudah terkomputerisasi mungkin. Kalau pada itu sangat mungkin salah nama.
Ternyata yang dimaksud itu orang yang lain gitu. Namanya sama. Nah, tapi udah terlanjur baik dia sekarang. Alhamdulillah, masya Allah baik sampai sekarang. Alhamdulillah, masya Allah baik orangnya. Udah terlanjur baik. Nah, itu satu. Nah, jadi saya kira kalau kita menyampaikan ke anak pun atau ke seseorang siapapun maksudnya, itu tergantung siapa yang kita hadapi. Jadi memang ada beberapa anak-anak itu yang memang kita dongengin atau kita bukan dongeng ya, kita ceritakan kabar di Al-Quran tentang neraka dan macam-macamnya itu ya. Mereka takut dan kemudian mereka mau taat itu juga ada. Tapi ada juga yang mereka tidak mau, tidak bisa, nggak masuk gitu maksudnya. Maka di sini kalau saya pribadi gini Bu, kalau saya pribadi ya, saya pribadi gini, saya ngomong ke anak-anak itu gini, jangan goblok, jangan bodoh saya bilang gitu. Maksudnya jangan bodoh gimana Bu ya? Dulu mereka nanya gitu, sekarang alhamdulillah udah nggak nanya lagi. Saya bilang gini, orang yang nggak sholat itu bodoh, saya bilang gitu. Kenapa bodoh? Ada banyak manfaat di balik gerakan sholat. Saya terangkan ada penjelasan tentang keutamaan gerakan. Ada banyak manfaat tentang sholat, tapi dia nggak ambil. Apanya kalau bukan bodoh namanya? Saya bilang gitu. Maka orang yang tidak sholat itu bodoh, saya bilang gitu. Ada banyak manfaat di balik sholat, dia tidak mau ambil. Terus saya sebut lagi nih, orang yang melakukan free sex atau yang melakukan penyalahgunaan narkoba itu bukan cuma durhaka sama Allah, dia bodoh, saya bilang gitu. Kenapa bodoh? Ada banyak bahaya di balik perbuatan itu, dia masih terjang aja. Nah, makanya saya bilang itu bodoh. Itu tidak hanya semata-mata durhaka. Nah, akhirnya intinya itu gini, saya mau menyadarkan bahwa sholat itu nggak cuma perintah loh, itu manfaatnya untuk kita loh, gitu loh. Puasa itu nggak cuma perintah, itu manfaatnya untuk kita. Sehingga kemudian kita ke anak-anak kita interaksinya tidak hanya memerintahkan mereka untuk berbuat baik, tapi memberitahukan kepada mereka betapa di balik perintah itu ada keindahan-keindahan gitu. Wah, indah-indah lagi ya. Banyak keindahan-keindahan itu gitu. Dan di balik larangan itu pasti ada bahaya-bahaya yang nah, saya berharap sih dengan yang saya lakukan ke anak-anak saya terutama itu, harapan saya mereka punya kesadaran bahwa ternyata saya ini butuh ya, saya ini butuh taat kepada Allah, saya ini butuh sholat, saya ini butuh baca Al-Quran, saya ini butuh. Kenapa? Karena manfaatnya banyak dan riset tentang itu sudah bisa dibaca di banyak jurnal kan, tentang manfaat baca Al-Quran dengan berbagai macam riset oleh para dokter di Amerika Utara misalnya, tentang manfaat gerakan sholat yang bisa kita baca di banyak literatur misalnya. Ya itu aja harapannya. Jadi bukan tidak penting kita ceritakan tentang surga neraka, akan tetapi kalau sudah mereka paham tentang kebutuhannya, menerima informasi itu akan lebih mudah kemudiannya. Dan kata kuncinya cuma satu sebenarnya, Bu. Surga itu rahmat Allah, kasih sayang Allah. Neraka itu murka Allah. Nah, terlepas dari bentuknya apa, namanya nggak disuka kan nggak enak. Kan lebih suka kalau kita disayang kan. Nah, sebenarnya perjalanan kita menuju ke surga itu dalam rangka untuk menuju kasih sayang Allah itu sendiri sebenarnya gitu. Wallahu a'lam. Kalau saya sampaikan ke anak saya. Udah boleh ya udah. Dah. Sholat itu sebagai pendamping dan pelindung diri sendiri. Nah. Dan agama itu sebagai dan tujuan seperti kamu berlayar ataupun kamu bepergian, kamu kan membutuhkan kompas arah jalan. Kalau kamu nggak tahu arah tujuan mana yang kamu pilih, kamu kan akan terombang ambing di dalam perjalanan tujuannya kan. Ya. Nah ini mau anak-anak remaja Pak di surga neraka, dia marah. Hidup saya pun udah seperti neraka, belajar mami. Iya. Dan tadi saya bilang, itulah yang saya bilang tadi. Makanya masing-masing anak itu berbeda-beda. Tapi mungkin penyampaian bahasanya dan interpretasi dan konsep yang dibicarakan ya disesuaikan dengan apa yang mereka dan kalian mereka alami. Pinter, udah jadi saja aja deh. Betul. Terus. Ya, harus ada ya Pak. Saya pikir ya doa itu memang penting, tapi kasih sayang perhatian itu juga kan apa? Kasih sayang perhatian. Oh iya. Walaupun mereka perbuat salah, tapi juga harus ada kita tuh mendampingi dan membimbing. Oh iya. Kalau kita bicarakan dengan keras pun mereka juga akan ada namanya perlawanan dan feedback ya. Karena saya anak alami ya, saya kan Kimberly kelas 12 itu intelijensinya kan tinggi, terlalu modernisasi ya sesuai anak sekarang kan ya sosmed lah, IT lah, generasi mereka. Makanya saya seperti anak muda
menyesuaikan Pak. Iya. Keteguhan ya Pak, ada keteguhan pikiran. Kalau di Chinese bilang namanya sabar. Apa? Keteguhan dan kesuburan pikiran. Kalau di orang China bilang apa yang kamu lakukan salah itu kan kembali ke sana. Jadi nggak ada kebaikan yang percuma. Jadi pergaulan yang baik. Silakan Pak dilanjutkan makanya. Nanti yang dilanjutkan biar bisa makan. Nggak tahu lagi. Ada pernah ada kajian bahwa apa istilahnya kalau orang bilang kayak apa yang kami kabur itulah yang kami tuai dunia. Kita apa benar seperti itu? Jadi kita menyampaikan ke anak-anak seperti itu Ustaz. Jadi kalau kamu baik nanti akan dapat kebaikan lagi. Gitu. Anak saya pernah gini, aku kayaknya aku ujiannya nggak begitu belajar tapi mau masuk ya Mak. Mungkin karena doa mungkin karena kebaikan mama. Apa menurut itu maksudnya kebaikan orang tua tuh anaknya yang akan mendapatkan. Bagus. Pertama, terima kasih Bu Ani masukannya. Ibu tadi mendengar ya penjelasan Bu Ani ya. Intinya kita dinamis saja sih. Ya, tergantung anaknya. Saya ulang sebagian anak-anak itu ketika kita ngomong soal surga neraka langsung masuk itu ada. Tapi ada juga yang tidak bisa langsung masuk gitu. Itu anaknya tinggalnya di mana ya? Ada pokoknya ada lah Bu Ani ada. Ya, anak saya yang bernama Ahmad Al-Hifdzillah yang Hifdzi itu kalau saya cerita tentang surga neraka itu tentang neraka dia langsung keluar keringatnya itu. Dia ada. Coba suruh temenan sama Kimberly dulu. Ya enggak. Tapi saya tidak berhenti di situ. Jadi saya terangkan juga. Tapi kalau takut jangan cuma takut aja, harus ditindaklanjuti dalam tindakan. Tapi tadi pendampingan itu penting betul tidak salah. Sebelum saya jawab Bu Dian nggih. Jadi betul pendampingan penting. Bagaimana kita membersamai mereka? Dakwah itu membersamai diantaranya. Jadi dakwah itu membersamai. Jadi kepada anak itu jangan cuma maaf kita perintahkan, tapi kita membersamai mereka dalam ketaatan. Karena sentuhan langsung dalam bentuk kasih sayang itu kadang lebih mengena daripada sekedar kita menggunakan kata-kata perintah, apalagi kata ibu tadi kasar gitu ya, itu pasti akan punya feedback yang tidak baik. Nah itu satu dulu. Nah kemudian kalau untuk saya pribadi saya berusaha ya, ini saya juga masih berusaha, kita terus belajar karena anak itu dengan dinamikanya kadang bergerak di luar dugaan kita, mulai kenal lawan jenis itu mulai sejumlah yang ngomongnya. Nanti iya pergaulannya di level SMP nanti beda lagi, belum lagi nanti wis macam-macam lah. Itu seperti itu. Nah, termasuk obrolan soal Syiah itu anak saya kemarin setelah ibu ke saya ngobrol itu anak saya kemarin juga ngobrol ke saya soal Syiah juga wis repot anak-anak guys. Kenapa? Iya betul. Terlepas dari itu memang tadi ada dinamikanya. Nah bagaimana kita mendampingi itu? Nah menarik pertanyaan Budian sekarang. Secara umum kalau di Jawa itu Bu ada istilah gini, ada keramat gantung, ada keramat gandul. Ya, ada keramat gandul, ada keramat sundul. Kalau keramat gandul itu orang tua yang berbuat, anak mendapatkan. Kalau keramat sundul, anak yang melakukan, orang tua yang dapat. Contoh. Di An-Nisa ayat 9 itu kalau kita bertakwa dan berlaku jujur, Allah jamin anak-anak kita tidak akan lemah. Kalau kita bertakwa, kita baik, kita bertakwa, kita jujur, anak-anak kita dijamin tidak akan lemah. An-Nisa ayat 9. Wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khaufu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qaulan sadida. Boya takut kalau kita meninggalkan di belakang kita keturunan yang lemah. Lemah ilmu, lemah iman, lemah ekonomi, lemah syahwat, lemah segala-galanya ya. Supaya tidak lemah, maka hendaklah dia berkata yang baik, bertakwa kepada Allah dan berkata yang jujur. Jadi sedikit banyak laku jujur kita, laku takwa kita berdampak positif pada perbaikan nasib anak-anak kita. Itu namanya keramat gandul. Ya, namanya dari orang tua ke anak. Ada keramat sundul, anaknya yang berbuat orang tuanya dapat.
Pernah baca hadis tentang siapa ya kalau anaknya hafal Quran yang dikasih mahkota siapa? Itu namanya keramat sundul namanya itu. Jadi dalam Islam itu memang ada saling kait bertaut antara orang tua dan anak. Jadi sedikit banyak kebaikan orang tua akan berdampak positif pada perbaikan anak-anaknya. Sebagaimana sedikit banyak perbuatan baik anak-anaknya akan berdampak positif pada perbaikan orang tuanya. Itu saling kait bertaut orang tua dan anak itu. Saya kira itu Budian. Budian ya, wallahu a'lam. Ada lagi yang lain kan? Monggo, Bu, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Meluluhkan hati anak. Baik. Nggih. Baik. Baik. Yang berkuat semua hati tulus hati kita itu dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengendalikan. Allah yang berkuasa membolak-balikannya. Saya sedikit cerita aja Bu ya, Saya punya adik laki-laki. Kalau dimarahi sama orang tua itu minggat. Minggat, udah kebayang minggat ya. Terus bapak saya pesan ke saya, Allah yang bapak saya pesan sama saya. Saat itu adik saya mau ikut sama saya. Kata bapak saya gini, tolong jangan marahi adikmu. Karena kalau dimarahin nanti ya bla 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 gitu. Adik saya itu. Nah, satu saat ibu saya cerita sama saya. Ibu saya Allah yarham. Alhamdulillah sekarang adikmu sudah enggak keras lagi. Saya bacakan tiap hari nama Allah ya syahid, ya syahid, ya syahid, ya syahid. Ya saat itu beliau cerita ke saya baca tiap hari 309 kali. Kata ibu saya ya. Ibu terserah mau berapa kali. Saya baca kata beliau 309 kali tiap hari saya baca ya syahid, ya syahid, ya wahai Allah yang Maha menyaksikan. Beliau bertawasul dengan Al-Asmaul Husna, ya syahid wahai Allah yang menyaksikan hamba-hambanya, semoga anaknya diberi syahadah, kesaksian dalam hatinya. Maka kemudian dengan izin Allah, adik saya sampai detik ini dengan izin Allah ya relatif terkendali lah itu satu. Itu ibu saya. Nah, saya anak pertama saya itu kan orang Jawa bilang wetone dhuwur. Wetone dhuwur itu kalau marah ganas gitu kalau marah. Memang anak saya yang pertama itu pemarah memang dia. Cuman alhamdulillah masya Allah saya bersyukur dia masih punya ilmu ya. Dia ngaji, dia belajar sehingga marahnya lebih terkendali. Sehingga ibunya maksud saya itu kalau ngomong sama dia itu lebih berhati-hati. Karena kecentok titik istilahnya gitu. Nah, awalnya gitu dulunya itu. Kalau udah emosi itu anak saya itu. Sekarang alhamdulillah masya Allah. Karena relatif terkendali. Itu di samping memang dia sendiri belajar ya. Nah, itu saya pribadi hampir insya Allah tiap hari Fatihah itu untuk anak saya. Saya mohon pada Allah semoga anak-anak saya itu hatinya dipertautkan dengan kami semua. Jadi saya minta pada Allah, ya Allah tautkanlah hati hamba dengan hati anak saya. Allah ma'alif baina qulubina, ya Allah tautkanlah hati kami dan perbaikilah keadaan kami. Ya ibu mohon apa terserah ibu lah. Saya mohon pada Allah itu agar hati saya sama hati anak saya itu dipertautkan. Sehingga kemudian alhamdulillah masya Allah dengan izin Allah ya membuahkan hasil lah insya Allah gitu. Nah kalau memang wis nemen lah kalau bahasa sederhananya, dosisnya tambah lagi. Kalau mau Yasin itu bacakan Yasin sambil mohon pada Allah semoga hatinya bla 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 apa itu seperti itu. Wallahu a'lam. Semuanya ibu jangan pernah putus asa, terutama Fatihah lah paling tidak itu. Terus mohon sama. Kalau untuk anaknya sendiri, zikir sholawat itu bagus untuk meredam marah ya. Saya sebenarnya sama anak saya mirip, wetonnya tinggi juga.
ibu saya dulu pesan ke adik-adik saya, jangan bikin cacakmu saya, jangan bikin kakakmu marah. Kakakmu itu sabar, tapi kalau marah medeni, kata ibu saya gitu. Saya dulu aslinya sama dengan anak saya saya nggak, kalau lihat anak saya pertama itu saya dulu pas saat itu ya. Karena saya dulu juga gitu sama, cuma saya nggak minggat itu aja. Belakangan aja terus minggat. Nah, itu dzikir sholawat sama Al-Quran. Kalau saya sama Al-Quran itu, saya pernah mengalami satu situasi di mana saya nggak bisa marah, itu pernah. Karena begitu lapangnya itu, pernah betul-betul nggak bisa marah. Saya bilang kok nggak normal ini, nggak bisa marah kan nggak normal. Berarti saya harus bisa marah lagi. Sekarang alhamdulillah normal, kadang yang marah kadang nggak. Iya. Ya betul. Enggak, maksud saya harus imbang, harus ada marahnya juga, tapi marah yang terkendali. Jadi singkat cerita, untuk anaknya saran saya perbanyak sholawat. Kalau berbanyak sholawat yang mana? Sebenarnya yang paling efektif meredam marah itu sholawat burdah sebenarnya. Cuman sholawat burdah ini kan ada yang tidak sependapat. Sholawat burdah, Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Itu insya Allah efektif meredam emosi. Nggak apa-apa, sering-sering aja gitu. Bagus. Itu insya Allah melunakkan hati, insya Allah. Di samping Al-Quran ya, Al-Quran itu kalau kita mau jadi penyabar, kalau sanggup tapi ya 7 hari khatmul Quran. Silakan dicoba nanti. Iya, silakan dicoba. Tahadus bini'am ya, saya bicara nikmat Allah. Saya pernah nyoba itu. Pernah nyoba khatmul Quran 7 hari itu. Qadarullah menghati itu lapang gitu rasanya. Dan dibacanya santai ya, tenang, enggak usah buru-buru, sambil ya dinikmati aja gitu. Itu kalau sanggup, nah itu insya Allah. Kalau enggak salawat itu. Insya Allah. Ada usaha betul. Yang penting ada usaha. Bu, ini jam 10 kurang seperempat. Saya harus lanjut lagi ini. Cukup dulu nggih? Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah, untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.